Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 1 mau melakukan sesi 1 praktek kucing ya. Diawali dari seksi 1 ini Kojin, Pak Kojin berperan sebagai siswa yang lagi murung karena putus cinta. Bisa kita mulai, Bapak Kojin? Siap. Hai Kojin, kok cemberut, kok murung, tumben nih? Iya Bu. Ada masalah Ini ini. mumpung ini mumpung Bu Rahma ada waktu nih. Bisa nggak kita ngobrol? Paling enggak kan supaya Kojin ini nggak murung lagi gitu. Sebenarnya enggak apa-apa sih Bu. Ya cuman kayak gini aja. Enggak ada masalah kok. Yakin? Iya, enggak ada. Tapi nggak kayak biasanya beneran loh. Biasanya kan Kojin itu yang humble, yang ramah gitu. Malah suka jahilin saya kalau lagi iseng gitu. Hanya kurang tidur mungkin saya Bu. Nah, kenapa kurang tidur? Ya ini Bu. Malu saya Bu. Itu Ben, malu biasanya nyengar-nyengir nggak jelas gitu. Pasti ada alasannya nih, jadi murung kayak gini. Ayo ngaku. Iya. Apa ya? Malu saya Bu. Ini kalau lagi punya masalah itu, kalau ada yang dipercaya, di-share masalah itu, barangkali nemu solusinya. Nah kalau gini apa udah nemu solusinya? Dilihat juga nggak enak. Ya belum sih Bu. Cuman beneran Ibu. Nanti enggak cerita sama teman-teman. Saya kan malu Bu. Masa iya saya tipikal orang kayak gitu? Barangkali sih. Ya enggak lah, bukan tipikal saya banget. Ngapain juga saya mempublish masalah yang kamu hadapi? Apa kepentingan saya? Apa kepentingan mereka? Kan gitu. Iya. Ini mumpung saya longgar nih. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Ya sudah sih Bu. Ya sebenarnya saya punya masalah Bu. Cuman mau gimana ya? Malu saya Bu. Ya malu kan ada sebab. Iya ini. Kenapa? Ya sudah. Terima kasih Bu atas mau menerima curhatan dari saya Bu. Ini sebenarnya gini Bu. Saya ini punya masalah. Saya ingin keluar dari masalah itu yang saya hadapi itu. Agar saya bisa normal kembali dalam pelajaran ini. Masalah saya ini rumit Bu. Sehingga malas saya belajar Bu. Aktivitas di rumah juga malas. Ya itu udah benar, udah tahu. Kalau punya masalah nggak enak kan? Belum nanti sholatnya nggak khusyuk, dilihat sama orang lain juga nggak enak. Kayak Kojin itu menunjukkan kalau Kojin itu ada sesuatu yang nggak beres gitu sih. Iya, ini loh Bu, malu tapi saya. Saya habis diputusin pacar saya Bu. Emang udah jadian sama siapa? Sama itu Anita. Oh Anita. Iya. Cuman itu Bu, saya itu pacaran dari SMP loh Bu. Sampai sekarang kelas 12 ini diputusin hanya karena teman saya itu agak berpunya. Jadi ya ini boleh saya ini males Bu. Pacaran males. Wis biarin aja. Di rumah juga males saya Bu jadinya Bu. Nah kan kalau misalnya males-malesan kayak gini nih ya, males-malesan kayak gini, apa pengaruhnya coba? Pengaruh positif apa negatif kira-kira nih? Ya mungkin negatif Bu. Ya ini ya saya pelajaran saya tertinggal Bu jadinya. Ingat loh, habis ini ujian sekolah, apalagi si Kojin kan masuk siswa eligible, nggak sayang tuh sama masa depannya hanya karena kayak gini. Ya gimana Bu ya, cintanya itu terlalu dalam gitu loh Bu, menyesak sehingga ketika ditinggal rasanya aduh kayak sudah runtuh dunia itu Bu, males semuanya Bu. Nah itu masalah saya itu Bu, saya pengen keluar dari masalah itu. Kalau enggak gitu nanti kan jadinya gimana gitu. Saya juga sebenarnya punya masa depan, cuman ya mau males ya Bu saya Bu. Ya bagaimana lagi nih Bu? Ini ngapunten ya.
Kalau Bu Rahma sih, ya Kojin kayak gini akibat dikhianati kan? Iya, Bu. Nggak Jangan enak kan setia, Bu. dikhianati? Nggak enak Iya. kan dikhianati? Nggak enak, sakit, Bu, di sini sakit. Gitu. Mestinya Kojin itu bersyukur. Alhamdulillah, bukan Kojin yang mengkhianati kan? Berarti kan Kojin baik. Ya, iya sih, Bu, harusnya kan gitu, Bu. Apa sih Anita itu? Waduh, saya itu loh sayang banget, Bu. Jadinya ya ini akhirnya pelajaran saya terbengkalai semua. Males saya belajar itu, Bu. Cuman ya bingung lagi yang saya masuk eligible, saya pengen masuk ke dokteran kok jadi gini gitu. Gimana ini nanti sebenarnya saya pengen keluar dari masalah ini, Bu. Berat banget gitu, Bu. Cuman Nah itu udah benar punya tujuan, punya keinginan mau move on. Ngapain iya berlama-lama? Iya. Nah itu tadi, Bu. Iya, bagaimana lagi? Mau move on, mau melupakan itu loh, Bu. Kadang-kala saya sholat gitu ya. Terus tiba-tiba keinget, jadi wis males lagi. Mau belajar keinget, apalagi pelajaran yang rumit. Waduh, males lagi saya, Bu. Tapi mau bagaimana lagi? Saya sebenarnya itu pengen keluar dari situ, Bu. Tapi ya apa ya, mungkin apa ya kira-kira, Bu ya? Kira-kira nih, dilihat dari wajahnya Kojin yang kayak gini nih, sampai kapan kayak gini? Kalau nggak segera diakhiri? Nggak tahu, Bu. Cuman ya itu tadi memang mungkin ini, Bu ya, saya harus apa ya? Saya sudah mencoba, Bu, sholat. Artinya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan sholat, terus rajin ngaji, itu saya coba move on untuk melupakannya itu, Bu. Terus melakukan kegiatan yang positif, biar paling tidak itu mendengarkan ceramah, itu saya kan suka dengan Gus Baha itu, Bu. Biasanya ngasih wawasan yang bagus itu, Bu. Cuman kadang-kala teringat gitu, waduh, menyesal lagi di sini, Bu, sakit gitu, Bu, rasanya. Apalagi udah bener tuh kajian Gus Baha, cinta sama manusia, iya. itu nggak sama cintanya sama Allah. Udah Iya. bener itu. Pernah sih dengar itu, Bu, pernah. Cuman kadang-kala kalau sudah teringat sama Anita itu gimana gitu loh, Bu, rasanya. Ngomong-ngomong nih ya, Kojin ini sebenarnya juga pacaran sama Anita sama satu sekolahan kan? Iya, Udah Bu. jelas juga melanggar aturan sekolah. Ya Tapi kan kan kayak gini nih. Tapi kan saya pacarannya baik-baik, Bu. Artinya kan memotivasi untuk saya itu belajar sehingga saya masuk di eligible itu, Bu. Cuman ketika saya dikhianati gini jadinya hancur deh. Hancur saya, Bu. Tapi saya sebenarnya pengen, Bu, karena saya ingin cita-cita saya kan kedokteran, Bu. Nah, kalau saya nggak move on itu juga ya gimana gitu, nanti saya bisa hancur mungkin masa depan saya, Bu. Itu makanya saya pengen berubah ini, Bu. Mungkin ini saya sudah coba ini mendekatkan diri lebih apa ya, rajin sholat. Ini saya mulai rajin lagi, sholat malam, saya berdoa kalau memang dia jodoh saya, Bu, harapan saya itu kembali gitu loh, Bu. Tapi kalau enggak ya wis siap, mau bagaimana lagi, Bu. Terus ya ini saya lebih banyak kegiatan positif itu, apalah bantu orang tua, karena selama ini saya cekcok aja terus sama orang tua, karena pulang sekolah itu saya langsung tidur, wis males, wis disuruh nyapu males, wis saya disuruh apa nimba air yang males, wis tidur aja, sehingga ibu saya itu ngomel aja gitu, Bu. Ngomel sama saya semakin tambah tertekan, bebannya semakin berat begitu, Bu. Ini kan si Bu Rahma lihat si Kojin sama besti-bestinya kan suka main futsal, suka dayung bareng tuh di sono, ya kan? Iya. Juga kadang-kadang juga Bu Rahma ngerti si Kojin juga karaokean ya sama temen di rumahnya siapa tuh si yang punya apa? Yang Si punya Dedi, Bu. Si Dedi. Iya, Dedi, Bu. Nah, itu ya. suaranya bagus, Bu. Ya. Kalian kan pernah mentas waktu Disnatalis. Kenapa nggak diasah lagi tuh potensinya kayak gitu? Iya sih, Bu. Mungkin itu ya, Bu ya, buat saya biar bisa move on gitu ya, Bu ya. Bisa jadi dari hikmah dari masalahnya si Kojin nih barangkali hikmahnya
si Kojin menemukan prioritas hidup yang lain gitu. Iya. Memang kan ada masa jeda ya, kalau kita lagi punya masa itu kan ada masa jeda atau masa transisi gitu. Semula punya komitmen, terus putus, itu kan sensasi rasanya kan nggak gampang untuk kita lupakan memang. Tapi kan kita harus punya timing gitu loh, punya batas Iya. waktu, toleransi, nggak kayak gini terus. Iya, Sampai Bu. kapan coba? Iya, saya akan berubah, Bu. Saya akan berusaha berubah. Artinya apa? Nanti saya coba untuk ini apa? Yang penting ini dulu hubungan hablum minallah dulu, Bu. Saya akan sholat yang lebih rajin, mungkin ngaji juga, Bu. Biar paling Kan tidak itu memberi aura positif buat saya sendiri, Bu. Sama ini kegiatan positif mungkin itu tadi ya, Bu ya. Saya bisa ngeband lagi sama teman-teman atau main futsal. iya, Nanti saya coba untuk apa namanya calling teman-teman lagi deh untuk jadwal futsal, Bu. Itu paling tidak memang apa ya, paling tidak sehat untuk di badan itu, Bu ya. Biar nah, nggak iya mikirin apalagi Anita aja gitu, Bu ya. Biar bungsep gitu ya. udah pinter tuh jempol. Hidup itu Iya. berkualitas, bukan Iya. maju mundur gitu. Ya memang Iya. sih manusiawi grafiknya memang kayak gitu. Cuman kita harus mencoba untuk memacu diri kita sendiri untuk jadi lebih baik. Itu Iya. rezeki loh, itu bagian dari rahmat Allah loh. Allah ngasih 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 petunjuk bahwa si Anita seperti apa kualitasnya kan Kojin sudah tahu. Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. Siap. Nanti saya coba untuk agendakan itu, Bu. ya kira-kira nih, Kojin kan sudah Iya. menemukan sudah mutusin aksi kedepannya kayak gimana nih. Iya. Kira-kira nih, biar si Kojin ini kembali ke relnya yang benar. Kira-kira siapa yang bisa ngontrol Kojin supaya tetap baik-baik aja? Oh, harapan saya sih kalau di sekolah izin, Bu ya, mungkin Bu Rama bisa membantu saya untuk memberikan semangat gitu loh, Bu, biar saya itu bisa move on. Siapa Anita? Mungkin lebih banyak yang lebih cantik di belakang daripada Anita gitu, Bu ya. Ya pastilah, yang penting cantik Itu hatinya. Bolehlah harap, kalau Bu Rahma dipilih bolehlah. Tapi iya ya harapan saya harus gitu. tahu waktu kalau mau ngobrol-ngobrol. Kan Bu Ya, Rahma kadang-kadang juga benturan sama jam ngajar gitu, Kojin. siap. Selain Bu Rahma siapa nih? Ya, Barangkali mungkin besti-bestinya gitu. teman-teman juga biar si Dedi tadi ngajak ngeband itu biar ngingatin saya daripada biar bisa move on. Terus si Ali itu suka dengan futsal itu bisa sama saya itu selalu membuat gol itu, Bu. Nah, itu kalau tanding itu. Nah, kalau di rumah ini harapan saya sih kakak aja. Kalau sama bapak ibu saya malu, Bu, masa putus cinta disampaikan sama orang tua. Ini yang dekat Atau ini kan. jangan-jangan emang nggak boleh pacaran sama orang tua? Iya, enggak boleh kan menurut agama enggak boleh, Bu. Ya kan? Udah tahu sendiri kan? Nah, ini resikonya emang. Pasti Cuman kan orang tua tuh menginginkan yang terbaik loh. cuman harapan saya itu kan kalau pacaran itu gini toh, Bu, apa namanya paling tidak bisa menggugah semangat saya untuk belajar, untuk lebih baik gitu loh, Bu. Kan saya pengen kedokteran nantinya, Bu. Iya, bagus sih motivasinya kalau kayak gitu. Tapi untuk saat Iya. ini jangan yang cari yang motivasi yang kayak gitu deh. Kalau nggak siap baper gitu. Ini kan juga Iya. nanti pengaruhnya dilihat orang sekitar Kojin kan nggak nyaman. Ya, Iya. terus katanya mau nanya itu gimana, takut ngorek-ngorek privasinya Kojin. Nggak nanya itu kok nggak kayak biasanya gitu. Iya, Ini saya sih ngerasa, Bu, seperti itu, aja. Bu. Cuman ya itu tadi loh, Bu, karena kalau sudah keinget itu sesek gitu, Bu. Di sini tuh terasa gimana gitu, Bu. Cuman alhamdulillah ini setelah saya komunikasi atau diskusi dengan Ibu ini agak sedikit gimana gitu sehingga ya terima kasih, Bu, tadi kan saya bisa paling tidak mencari yang lebih positif gitu daripada saya harus tiduran merenung mengingat masa lalu yang dengan si dia, tapi ya gimana, Bu, kalau ingat itu gitu loh, Bu. Jadi ya sudahlah, memang itu mungkin, Bu, ya harus lebih banyak melakukan kegiatan mungkin, Bu, ya biar bisa melupakan gitu. Tapi kalau di sekolah itu, Bu, kalau di sekolah itu ketemu lagi tuh rasanya gitu, Bu. Gimana gitu, Bu. Bismillah nanti, Bu, saya coba untuk ke sana, Bu. Tolong dibantu, Bu, ya. Saya nanti kalau di sekolah itu, Bu, Ibu bisa memberikan motivasi kepada saya, Bu. Itu, Bu, ya. Oke. Bu, ini izin, Bu, ini kok sudah mau bel ini, Bu. Saya nanti ada pelajaran matematika, Bu. Nanti saya takut dimarahin. Iya, ada ulangan loh katanya.
Iya Bu. Tadi saya belum belajar Ini tapi insya Allah masuk deh. udah percayalah kalau Kojin Iya, mah bisa. Dirapikan dulu itu rambutnya, masa berantakan gitu. iya. Maaf Bu, sebentar. Nah, nggak pakai sisir sudah cakep kok Bu saya Bu. Itu Bu ya, sudah Bu ya. Izin Bu ya, saya kembali ke kelas nggih. Iya. Terima kasih Bu atas diskusinya. Ya, semoga sukses ulangannya. Siap, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Kojin. Sebentar, ini untuk sesi 2 ini bahwasanya saya sebagai coach-nya, terus berikutnya ada Bu Rahma sebagai coach-nya, artinya yang mencari untuk solusi seperti itu. Nah, di sini Bu Rahma masalahnya adalah terkait murung atau apa ya, agak sedikit resah karena Bu Rahma bergesekan dengan teman sejawatnya atau guru di tempat mengajarnya beliau. Oke, bisa kita mulai Bu Rahma? Bisa, bismillah. Iya, kita mulai ya. Halo Bu Rahma, apa kabar? Halo Pak Kojin. Baik Pak Kojin. Masa baik kok kelihatan kayak gitu, baik kok apa namanya sewot gitu sih Bu Rahma. Pak Kojin aja kali yang ini, yang mikirnya macam-macam. Saya mah baik-baik aja Pak Kojin. Enggak, tadi saya lihat ketika di kantin itu ketika Bu Rahma membayar apa beli apa itu sewot aja sehingga si petugas kantinnya itu juga ikut sewot jadinya. Kelihatan sekali loh Bu Rahma nggak bisa ditutupi itu kalau ada masalah. Cerita-cerita, ayo silakan cerita sama saya nggak apa-apa. Ayo monggo Bu Rahma, barangkali punya masalah. Bener, nggak ada apa-apa Pak Kojin. Swear deh. Masa sih? Sudahlah, ayo cerita, enggak apa-apa. Tidak akan apa saya bilang ke orang lain kok, tenang aja. Saya bisa menyimpan rahasia. Jadi mungkin hanya Bu Rahma dengan saya. Nanti paling tidak kan ketika Bu Rahma bercerita itu nanti beban daripada Bu Rahma itu akan berkurang. Ini kelihatan loh Bu, enggak bisa dibohongi ini. Raut wajah Bu Rahma itu kelihatan loh. Biasanya senyum-senyum, sekarang kelihatan izin ya, kelihatan agak sedikit mencucu gitu. Nah itu, ayo. Nah, iya. Jadi mungkin ada yang bisa saya bantu apa gitu Bu, yang ingin Ibu capai atau ada punya masalah apa, silakan dicoba share, nggak apa-apa ini Bu. Beneran. Ya bener, tenang aja. Ya sebelumnya terima kasih ya Pak Kojin. Pak Kojin udah apa menawarkan diri gitu. Tapi ngapunten ya Pak Kojin. Ini saya jadi nggak enak Pak Kojin. Takutnya yang ngefitnah, adu domba gitu. Nggak apa-apa, kita sharing aja nggak apa-apa. Nanti kan yang penting itu ketika sudah sharing kan ketemu nanti. Kalau nggak dibicarakan nanti akan dipendem, jadi energi negatif yang masuk, ibunya jadi sakit nantinya gitu loh ya. Ayo lanjut. Apa sih ya apa? Ya silakan. Ini kayaknya nggak di sini deh ceritanya Pak Kojin. Kita di gazebo sekolah aja ya. Oke, kalau di sini nanti kan kedengaran sama teman-teman yang lain ya. Silakan, monggo. Ini kita sembari jalan sambil ngobrol-ngobrolnya sambil menuju ke gazebo ya Pak Kojin. Oke, siap. Silakan, nggih. Yuk sambil cerita enggak apa-apa. Gini Pak Kojin. Pak Kojin kan tahu ya teman-teman kita itu kayak gimana di sekolah mah. Tahu kan? Ya tahu lah, masa satu sekolah nggak tahu tuh gimana toh. Ini ngomong-ngomong, ini kan saya udah beli kudapan nih di kantin tadi. Boleh loh Pak Kojin sama nyemil-nyemil gitu? Oh ya terima kasih nih. Iya, saya kan suka nyemil. Terima kasih deh. Oke lanjut sambil cerita, monggo. Oke. Ya, tapi ngapunten jusnya cuma satu Pak Kojin. Saya kan belinya memang tujuannya untuk saya sendiri. Nggak ngertinya Pak Kojin ngajak ngobrol. Terima kasih loh nih. Nggak apa-apa. Nanti saya bisa beli atau pesen ya dekat kantinnya. Tinggal panggil gitu pasti datang. Lanjut aja, nggak apa-apa. Mungkin punya masalah apa, yuk nggak apa-apa. Nanti apa yang bisa saya bantu gitu loh. Silakan. Pak Kojin, ini saya yang terlalu baper atau saya yang terlalu mendramatisir ya Pak Kojin? Ini kan gini Pak Kojin. Menurut analisa saya ya Pak Kojin. Iya. Di apa lingkungan kerja kita itu semacam ada circle-circlean gitu.
Ya, saya paham itu. Ya, pernah lihat. Terus, Ya, terus. saya kan nggak mau terjebak pada pertemanan yang kayak gitu, Pak Kojin. Iya, 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 iya. Karena saya kan pribadi dasarnya saya kan sukanya orangnya merdeka gitu. Nggak mau Ah, yang di kota-kota dalam circle gitu, Pak Kojin. Ngerasa iya, saya iya, nanti iya. terbelenggu pada pertemanan yang nggak sehat gitu. Nah, Nah, itu. puncaknya gini Pak Kojin, karena kan saya nggak masuk circle mana-mana nih, otomatis Ya, kan saya juga baik ke semua teman gitu kan. bagus itu. Iya, awal asumsi saya sih gitu awalnya, saya baik sama teman, insya Allah teman juga baik sama saya. Ternyata kebaikan saya itu suka disalahartikan gitu Pak Kojin. Terus. Kayaknya saya dimanfaatin gitu. Oh, iya, iya, iya. Akhirnya apa Pak Kojin? Hmm? Satu dibaikin, yang satu minta juga dibaikin. Lah kan saya punya prioritas hidup sendiri. Minta bantuan ya boleh gitu. Ya kita kan Iya, mampu iya. semampunya. Sip itu, Kalau kita mau emansipasi sosial totalitas, itu. iya totalitas. Iya, kalau totalitas mah totalitas juga. Tapi kan hello, saya kan juga punya batas kemampuan gitu. Iya, 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 Nah iya. ini pada nggak terima kalau saya punya prinsip kayak gitu. Dianggapnya saya itu Oh. milih-milih teman gitu. Ih siapa saya milih-milih mereka? Apa kepentingannya coba? Gitu kan? Iya, 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 iya. Gemes kan jadinya Pak Gojin? Jadinya memang gini, Bu Rahma ya, kadangkala kita itu berbuat baik itu kita sudah berbuat baik, tapi ada orang yang menilai kita itu baik. Jadi orang itu memang menilai kita itu dengan sudut pandang berbagai hal. Ada yang menilai kita itu sudah baik itu baik, tapi ada juga orang yang menilai kita berarti sudah buat baik, tapi orang lain menilai kita itu oh tidak baik, kurang baik. Tapi why not menurut saya? Why not? Kalau menurut saya ibu itu sudah baik, itu sudah bagus itu. Artinya lanjutkan saja. Artinya apa? Berbuat baik itu orang memandang kita tidak selalu baik. Jadi lanjut aja berbuat kebaikan. Menurut saya seperti itu. Jangan terlalu di apa namanya. Ya memang beban sih kita sudah membuat apa membantu teman atau apa ternyata dia mentung dari belakang atau apa tidak suka atau menyenggol atau Nah, apa. Nah itu ya seperti itu ya. Ya apa sih apalagi yang iya, dari teman-teman yang terjadi itu. iya. Saya ini murung karena saya mencoba untuk jaga jarak emang Pak Kojin. Jaga jarak Hmm, dengan hmm. sumber sumber yang nggak sehat gitu. Iya, yang negatif tadi ya, yang negatif berarti ya. Ya lebih baik itu Iya, sementara mundur dulu, artinya ya bukan mundur plus gitu, enggak atau tidak berhubungan sama sekali jangan, ya tetap ya, normal aja, tapi enggak terlalu banyak gesekan dengan yang bersangkutan. Ya, terus saya begitu sih, karena apa? Karena kalau nanti semakin sering gesekan nanti jadinya semakin parah gitu ya. Itu mungkin ada lagi apa masalahnya yang lain ketemunya di mana itu kalau masalah gesekannya. ya kan karena saya jaga jarak, artinya kan saya nggak intens lagi stay Hmm, di ruang guru gitu. hmm, Saya coba ke lab gitu Pak Kojin. Nah kan iya ya. tahu sendiri kita sekelas kan Pak Kojin, Iya, CGP-nya iya. ya kan? Betul, 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 betul. Nah, Kita kan makanya. diprioritaskan ngerjain tugas-tugas itu. Akhirnya saya bersyukurnya dengan ikut CGP ini otomatis kan saya prioritasnya ngerjain tugas-tugas itu Pak Kojin. Ya kadang juga Bagus. ngerepotin Pak Kojin. Itu positif itu, Dari Bu. itu kan Artinya positif itu. Artinya apa? Artinya daripada jenengan memikirkan orang yang bergesekan dengan panjenengan, artinya jenengan berbuat baik, orang lain menganggapnya tidak baik. Kalau jenengan pikirkan nanti jadiin energi negatif yang masuk sudah. Kalau negatif nanti akan kembali ke panjenengan, jadinya mungkin mohon izin, mungkin jadi jenengan sakit atau gimana kan gitu toh. Lebih baik kayak itu tadi sudah bagus. Jadi nyari kegiatan yang lebih positif, mengerjakan LMS lah. Tidak apa-apa itu di lab ini kosong, ketika saya kosong ya monggo, tidak apa-apa, nanti kerjakan di sini bareng-bareng, kita bisa saling tukar pikiran kan enak gitu. Paling tidak kan beban iya, yang dirasakan Bu Rahma itu pasti berkurang daripada ketemu yang bersinggungan dengan panjenengan. Saya yakin tambah gitu ya. Jadi iya. gitu ya. Benar-benar Pak Kojin. Ini saya juga jadi ini introspeksi diri gitu Pak Kojin. Hmm. Mereka seperti itu kan mungkin apa yang salah dari saya itu kan bagian dari kontrol sosial juga gitu. Bagus itu tetap bagus, artinya agar agar ibu itu kan paling tidak
Oh iya ya, nah itu ya. Ternyata berbaik, tidak semuanya orang mengira baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kontrol diri nanti kan, oh gimana saya bertutur kata atau apa, nanti kan jadinya kita bisa kontrol di situ, Bu ya. Jadi Iya. mungkin kadang-kala kita itu ngomongnya sebenarnya itu tidak bermaksud tidak baik, tapi orang lain kadang-kala, oh itu nyinggung aku, nah kan gitu ta. Jadi tadi Iya. introspeksi diri itu bagus itu masuk apa aksi yang apa untuk daripada permasalahan ibu membuka permasalahan ibu itu kita harus punya introspeksi diri itu, nah menyendiri tadi kan gitu ya. Kan kalau saya lihat di sini kesimpulannya bahwasanya ibu murung itu karena singgungan dari apa namanya teman tadi ya, karena circle tadi sehingga bersinggungan. Benar. Terus prioritas Iya. yang berbeda. Kalau ibu membiarkan terus, nanti saya yakin semakin berat. Kalau semakin berat nanti itu tadi ditakutkan nanti ibu jadi sakit, jadi murung kayak gini ya. Biasanya kan ceria, jadi murung gitu. Iya. Kalau bisa itu selalu pakai energi yang positif gitu loh Bu. Jadi tersenyum aja, nyoba senyum sih. Senyum dulu. Loh, kan jadi Pak Kojin manis tahu aja. gitu. Nah, manis sekali gitu loh ya. Jadi kalau orang melihat orang tersenyum itu gimana gitu, daripada yang gitu. Kalau merengut aja mau lihat aja seneng gitu rasanya gitu ya. Kalau tersenyum gini kan enak. Ngobrol pun kalau Iya. sudah tersenyum gini sudah berbeda loh Bu. Tadi awalnya Ibu kayak murung atau apa. Saya ngobrol sebenarnya, waduh kayak gini ya. Nah, ketika ini sudah beda rasanya. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan rencana aksinya bagus itu. Setelah ada masalah, saya harus tadi disampaikan bahwasannya harus menjauh dulu, ya kan gitu ya. Memang seperti itu apa terjadi banyak di apa instansi-instansi. Terus melakukan hal yang positif itu bagus sekali. Nah, itu bagus sekali, Bu. Kira-kira ini Bu, untuk melaksanakan itu semua tanggung jawab Ibu sebagai biar itu bisa terlaksana itu kira-kira apa? Untuk itu komitmen apa yang akan Ibu capai untuk tujuan hal tersebut itu kira-kira? Yang sudah saya lakukan nih Pak Kojin ya. Iya, iya, iya. Yang pertama tetap harus jaga jarak. Artinya kan mana ranah yang harus nggak bisa dikulik oleh orang lain gitu. Contoh misalnya saya jaga jarak karena saya prioritas untuk nugas CGB gitu Pak Kojin. Iya, Ya iya, kayak iya, kita iya. hari ini Pak Kojin, ya kan? Iya, iya, Nugas masuk ini. itu. Ya. Betul itu, betul. Terus yang kedua nih Pak Kojin, saya mencoba untuk memetakan ya, nggak semua teman jelek, nggak semua teman juga baik gitu kan. Betul, betul, betul. Dengan saya memetakan karakter mereka, artinya kan saya harus berinteraksinya seperti apa gitu. Betul, Ya betul. kan? Supaya bahasa Jawanya itu bisa nengah minggir gitu loh. Nggak Iya. ada meminimalisasikan gesekan tadi. Betul, betul, betul. Minimalis gesekan gitu ya. Ya. Terus yang ketiga nih Pak Kojin, ini saya Iya, kan ya. lagi membimbing anak penelitian, mau ikut lomba penelitian. Nah, energi saya lebih positif tercurah di situ kayaknya Pak Kojin selain Itu JGP. bagus itu, kegiatan positif itu bagus itu. Itu yang harus komitmen itu, bagus itu. Untuk Ya, biar jalan gitu ya. dengan itu semua kan saya tanpa konfirmasi babi bu ke orang-orang yang toksik gitu, saya tunjukkan aja versi terbaik saya dengan paling enggak menunjukkan bahwa saya punya kualitas baik. Buktinya CGP juga lancar gitu. Ya. Proses nampingi anak-anak ikut lomba penelitian, alhamdulillah sudah ada progresnya gitu. Nah, itu bagus Artinya ya. jaga jaraknya itu jaga jarak yang menemukan support system yang bisa membuat Lebih saya positif. berkualitas baik gitu, positif. Nah, itu bagus tuh sudah cari efektivitas yang apa namanya aktivitas yang positif, terus menghasilkan lagi dengan apa memberi apa tadi bimbingan kepada anak. Itu kan anak kalau nanti juara kan lebih positif lagi akan keluar nanti. Jadi Amin. secara tidak Iya. langsung nanti akan keluar di forum bahwasannya oh kita ini loh seperti ini. Jadi bukan hanya apa omong doang, omdo ini ya, omong doang, tapi ada apa buktinya. Jadi anak-anak jadi juara atau apa, itu malah semakin bagus itu Bu ya. Bagus sekali itu. Iya. Ya ini kalau di sekolah nanti tanggung jawab untuk menyelesaikan itu tadi ya Bu ya. Bagus sekali. Ada lagi yang lain mungkin untuk ranah tanggung jawabnya supaya bisa rencana aksinya Ibu tadi bisa terpenuhi semua. Ini kalau yang paling ekstrim ya Pak Kojin, Ya. saya memang harus menerapkan Allahumma tatak Pak Kojin sama Allahumma Tatak gitu kuping ya. kandel gitu ya. Nah, itu juga perlu, betul itu juga perlu.
Karena Mm. kalau kita mendengarkan omongan orang itu kadang-kala kan menjadikan kita sakit hati ya. Sudahlah biarkan lewat aja, kalau misalnya masuk kuping kanan keluarnya kuping kiri, udah lewat biarin aja gitu. Nanti kalau kita masuk kuping kanan masuk ke dalam hati jadinya ngenes istilah gitu ya. Nah, kalau ini kan paling tidak kan membuat ibu bisa Ya, tersenyum gitu loh ya. Cerita ini mengeluarkan bebannya ibu gitu kan. Lumayan gitu daripada tadi murung benar aja lah juga. kan, ini ada perbedaan ini loh, bagus sekali itu ya. Senyumannya itu loh maut jadinya. Iya, iya, iya. Ih, Pak Kojin mah centil. Nah, gitu ya. Jadi ketemu ya. Jadi masalahnya ya. Ini, Jadi cara solusi dan tanggung jawab untuk melanjutkan ke depannya ya. ketemu ya. Mohon izin Bu ya. Ini tadi ini mau bel bisa mau ngajar TIK di lab ini. Anak-anak sudah siap ini. Belum bel anak-anak sudah siap. Luar biasa anak-anak ini. Izin Bu ya. Jadi mungkin sementara diskusi kita sampai di sini Lagi mau dulu. praktek Pak Kojin. Iya, jadi sementara diskusinya di sini dulu, nanti Ya, kita terima sambung kasih ya untuk Pak Kojin berikutnya. waktunya. Siap, GG. Oke ya, mohon izin Bu Ya, ya, saya terima tinggal kasih ya ke Pak lab Kojin. ya. Ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kojin. Sama-sama.